dia diajak Nggak naik mau motor. Mm-mm. Awalnya mah katanya dia nggak mau diajak. Terus akhirnya dia dipaksain kali, ayo ngikut, yang ikut aja gitu kali. Jadi ngikut. Tahu-tahu kedengaran udah sore ada kabar maghrib nggak pulang. dia katanya itu diajak ngambil motor. Gitu. Suruh megangin dia. Motor dianya kabur temennya. Dia suruh megangin. Maka baru digerebek masa. terus jadinya gimana Bu? Udah ditangkap? Udah di polsek Yang itu mah sekarang. temennya mah kabur, nggak kabur. ditangkap, cuman Aris aja yang Hanya nggak ada tolongan, saya nangis kalau malam mikirin dia takutnya nangis. Aris aja nyangka Adi itu rumah kan. masa, keseragap masa. Oke, jadi perjalanan kan korbannya perempuan ternyata, terus guru lagi ngajar, jadi perjalanan 1 jam buat pulang ke sini gitu. Kita tunggu 1 jam dulu ya. Ini ada bapaknya korban, kita tanya-tanya ya kronologisnya. Jadi pencuriannya di sini guys. Ini ya cuci motor ini ya waktu itu ya? Iya, steam ini. Steam ini. Ini rumah korban. Enak ya jadi kameramennya dipayungin guys. Aku malah nggak dipayungin guys. Panas terik ini guys, jam 1. Kita bikinin alat gorengnya, saya bikinin. Nah, ini bapak dari Mbak siapa namanya korban? Firda. Mbak Firda. Bapak berarti ada di TKP waktu itu? Saya di sini lagi duduk, Heeh. saya lagi betulin mobil itu tuh yang rongsok. Nah, itu motor tiba-tiba di ini lagi standar kan, hidup itu. Nah begitu hidup kan anak saya keluar, cucu saya keluar, lagi nyapu. Nah begitu lagi mau belok, diketuk pakai sapuduk tangan kanannya, kan akhirnya jatuh ditinggal tuh motor, dia lari. Tadi tahu masa ngejar, masa ngejar tuh udah banyak tuh, bruk banyak banget. Saya masih langsung teriak maling gitu? Iya, ada yang teriak maling gitu kan. Saya juga masih tetap di sini belum bergerak begitu. Saya begitu teriak maling baru saya keluar. Tahu-tahu masa udah banyak. Udah. Pelakunya berdua. Hah? Pelakunya berdua. Yang satu kabur. Yang satu kabur. Satu tertangkap. Atas nama Aris ya. Iya. Yang tertangkap gimana Pak? Yang tertangkap. Diam aja dia? Ya gimana ya? Tadinya sih ngelawan kan gitu, nggak banyak masa gitu ya. Masa bukan 10-20, kalau hampir Iya. 60 orang lebih. 60? Iya, hampir saya kepukul di sini. Kan saya lihat, udah bilang tuh, udah kok, jangan begitu. Bilang, itu kita kan manusia, agak didengerin, nggak digubris. Kadang nendang, untuk saya kaki saya nggak kena, ditendang. Orang dia mau nendang motor yang security, kan mau dibawa sama Pak security supaya diamanin. Udah Pak, bawa ke polsek aja, waktu itu. Bawa ke polisi aja. Oh berarti itu Haris posisinya udah dipukulin Pak? Udah, kasar kita nggak tega tuh, saya dengar. Udah, balikin aja seret. Ada macam-macam tuh orang kita kan. Lah saya kan panik, tuh motor saya dorong sekenceng-kencengnya. Udah mau jatuh. Sampai Kabur tuh. Bakar ya gitu. Ada yang bilang, ada yang begitu. Udah, bensin bakar. Waduh, mungkin stres saya kan ya. Orang manusia kan ini, walaupun gimana salah kan tetap salah ya salah, tapi jangan kayak gitu. Tapi orang namanya masa kita nggak tahu. Soalnya kejadiannya gini Mbak, waktu di sana hilang motor, terus besokannya hilang lagi di belah situ. Nah, ketiganya hilang lagi di sini, itu dibawa sama itu yang pelaku itu. Tapi yang pelaku yang satu belum tertangkap? Belum.
Tapi Bapak tahu bahwa Haris adalah ODGJ, Pak, orang dengan gangguan jiwa? Nggak tahu saya, baru tahu jelasnya kalau setelah keluarga datang ya, tahu keterangan dari keluarga Haris ya. Jadi saya yang bawa, Pak. Iya. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Saya bawa Haris 1 bulan ke rumah sakit jiwa, suratnya ada semua, Pak. Gitu. Jadi Haris ini sebenarnya lebih nggak tahu apa-apa sih, Pak. Namanya juga ODGJ lagi masa pemulihan gitu, Pak. Mungkin diajak atau gimana kita? Kalau saya pemikiran saya kalau memang dia lagi jauh mungkin diajak disuruh temennya mau aja Iya, kan kita nggak tahu kan gitu. Juga, iya. Namanya orang lagi ngeblank. Makanya saya bilang, aduh gimana nih kalau sampai lama di sini, ntar nih anak meninggal kan gitu saya pikir. Saya tapi itu udah bonyok, Pak, mukanya? Ya mukanya ya udah, nama orang ketama keadaan gelap gitu malam. Oh. Ya pas habis maghrib itu, pas orang bubaran sholat maghrib kan banyak. Banyak, Pak. Itu kita ngerayain ini, yang aku dari belakang begini. Ya udah susah. Akhirnya saya dorong tuh motor yang keamanan itu, yang bawa dia, udah taikin ke motor, motornya diorongin. Akhirnya saya paksa dorong. Udah begitu lolos dikit, dikebut sama yang bawa ke Polsek. Nah udah motor saya taruh di sini di rumah. Ya udahlah, gitu motor di rumah. Nggak lama lagi polisi nyampe, bawa motor saya, motor anak saya dibawa atau buat barang bukti. Masih emang kunci, kayaknya masih nempel. Oh, kuncinya masih nempel. Oh, masih nempel kunci T itu. Ini dipakai gituin aja, hancur kuncinya, makanya kuncinya rusak. Tapi ada tuntutan nggak, Pak, dari korban seperti apa? Kalau saya sih nggak nuntut apa-apa kok. Bener, saya nggak nuntut apa-apa, paling memang motor itu kembali ke sebab buat usaha, Pak. Dia ngajar di Rawasari ke pagi-pagi pakai motor. Nah, pakai motor nanti setelah sampai suaminya ngojek langsung, nge-grab pakai motor gitu. Tapi Bapak menerima apa adanya atas nama Haris, pelaku, dengan senang hati gitu ya, Pak ya? Saya ikhlas bener. Ya. Nggak ini, soalnya bukan apa-apa ya. Kita manusia kok nggak luput dari hilap. Dari pihak keluarga Haris, saya sebagai kakak. Minta Haris, maaf. saya banyak-banyak berterima kasih sama Bapak ya. Saya minta dimaafin sepenuh-penuhnya lah. Iya, kalau saya sih udah apa namanya? Apa yang terjadi sih memang kita nggak inginkan. Nah, tapi kalau memang udah terjadi mau dibilang apa gitu ya itu. Dibanding kalau udah terjadi kan takdir namanya. Iya, betul, Pak. Saya masih bersyukur apa? Selamat dibawa ke Polsek. Karena kalau enggak selesai. Kalau enggak, selesai urusannya. Orang makan banyak. 60. Ini ibunya. Makasih ya, Pak. Ini orang tua, anak saya. Pak. Anak saya kurang ingatan, Pak. Hidupnya juga. Saya ngerti, Bu. Sama perasaan seorang ibu pasti saya ngerti. Saya juga segini kalau saya sakit apa ibu saya nangis pasti. Iya. Terus saya jagain siang malam dia, Pak. Emang lagi nggak stabil banget, Pak. Dia lagi bapaknya habis meninggal. Iya, bapaknya belum lama meninggal. Emang kalau saya nggak bisa pas begitu aja, kalau mau keluarga pasti saya peduli sama keluarga. Sabar ya. Memang kan ya, memang sebagai kita dari pihak keluarga ya, orang tua, Pak, memangnya kita ya orang nggak punya gitu kan. Orang nggak punya dan orang nggak mampu. Jadi kalau ada kejadian permasalahan apapun cuma bingung gitu. Emang bingung kita cari pelindung sama siapa, nyari penolong sama siapa gitu, bingung. Kan waktu siapa? Nah, makanya ada Mbak ini juga, Mbak Nopi ya, mungkin dari Jakarta atau dari mana, sudah membantu saya juga banyak-banyak berterima kasih. Sama-sama. Itu Mbak, iya. Ya, kita bareng-bareng selesai semua. Mbak.
Yang penting apa-apa gitu. Iya, yang penting pihak dari Bapak sudah memaafkan ya Pak. Sudah mau cabut perkara. Nah, kalau masalah gini ya, kalau kita cabut perkara, kita kan kagak urusan polisi begitu, saya kagak ngerti ya, nggak ngerti sama sekali buta. Sebab baru kali ini kejadian kayak begini gitu. Jadi waktu itu polisi ngomong bilangnya gini, nanti tunggu telepon dari saya, Bapak tunggu aja. Tapi saya kan butuh motor kan gitu kan. Ayo, nanti juga enggak apa-apa, motornya ada di sini aman gitu. Udah. Nah sampai situ kan semalam ngomong mau pakai handphone, nggak mau kan apa anak saya gitu. Mendingan ketemu langsung lebih enak kan gitu. Kan bisa diselesaikan dulu nih dari keluarga sini ke kepolisian kan bisa langsung. Nanti kalau kita suruh nyabut, kalau memang polisi itu udah oke, di sana udah siap, nah saya mah siap aja, punya tuntutan apa-apa. Yang penting motor bisa kembali lagi, saya bisa buat kerja lagi. Kemarin kerja terlambatan pakai kereta, nggak tahu jadwal kereta, dia masuk kan harusnya 6:30 udah sampai di tempat. Tahu-tahu jam 8, namanya honorer, masih guru honorer, belum PNS. Otomatis gajinya dipotong malah kayak gitu. Anak saya ini ngilangin mobil, pernah ngilangin mobil, minjem mobil temannya waktu reunian. Dia bawa ceritanya Mbak rame-rame. Itu temannya memang kurang baik orangnya. Padahal waktu bapaknya meninggal saya bantuin, ibunya meninggal saya bantuin. Kan nggak mungkin kan pikiran kita gitu. Tahu-tahu sampai sana apa? Dia makan-makan, ini handphone ketinggalan katanya. Nah anak saya kan Spirda, nggak percaya, kasih ya kuncinya, dibawa kabur. Akhirnya kan kita gantiin mobil orang. Oh gitu. Akhirnya nggak punya duit kan kita. Saya jual rumah saya ganti mobil habis 150 juta. Nah ini saya bikin rumah begini sejadi-jadinya udah belum sampai rapi, daripada kita kehujanan. Bapak kehilangan rumah untuk ganti rugi. Iya. Duh, merinding aku dengernya. Oke, ini kita nunggu Mbak Firda ya? Iya. Tunggu Mbak Firda dulu sekitar 1 jam. Ini qadarullah kita bisa ketemu sosok Bapak yang menginspirasi banget. Benar-benar sabar diuji sama Allah dan ketika ujian terus masih apa ya, bisa bersyukur dalam keadaan apapun, bisa nolong orang, iya. Terus sempat ditipu juga, tapi kata Bapak namanya juga perjalanan hidup ya. Seperti itu ya Pak. Dijalani, nggak bisa dikeluhin ya Pak. Iya. Dan percaya Allah itu ketika memberikan ujian akan mendapatkan jawaban suatu saat nanti. Saya dulu Bu, waktu baru kerja dulu, waktu baru nikah, baru punya anak 1, ngontrak begitu teman saya datang ke rumah. Loh, kamu ngontrak ya Mak? Iya Pak, masa ngontrak? Saya kira rumah kamu, udah tak beliin rumah kamu. Saya dibeliin tanah 500 meter. Dulu tahun berapa Pak? Tahun 75. Bapak kelahiran tahun berapa Pak? Hah? Kelahiran tahun berapa? Tahun 55. 55? Iya. Berarti umur Bapak sekarang? 67 tahun? Iya. Oh, Masya Allah, Bapak sehat ya Pak. Alhamdulillah. Cuma itu, ya saya sih, itu apa, mudah-mudahan sih jangan sakit. Belum jarang sakit ya. Oh, Masya Allah. Orang baik. Iya. Ya orang BPJS saya nggak itu pernah saya. pakai, udah 6 tahun belum pernah kepake sama sekali BPJS. Bayar, saya nggak pernah pakai. Biar dibuat orang-orang aja, saya jangan sakit ya. Oke, ya udah nih kita tunggu Mbak Firda dulu ya, 1 jam ya, ikutin terus. Maaf ganggu ya Bu, lagi sakit Bu? Sakit apa Bu? Batuk. Oh lagi batuk. Udah berapa lama kamu sakit Bu?
Bu, maaf. Semoga cepat sembuh ya. Ini jualan, Pak? Ya, ini anak saya kan jualan online, ini ada pesanan bikin itu jahe. Jahe. Jadi kalau orang bilang puan-puan apa-apa, Ini juga. saya bikin. Oh, ini apa, Pak? Jualan makanan ya? Jualan makanan. Maafin aku saya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, boleh ngobrol ya? Iya boleh. Maaf, Novi. Bu. Alhamdulillah, ini aku ketemu sama Mbak Firda. Mbak Firda adalah Baru nyampe tadi telat di infonya. Mbak kerja di mana? Ngajar. Oh, guru honorer kata Bapak. Iya honor. Suaminya ojol. Iya betul. Ojol di daerah sini juga. Jakarta lah mbak. Oh, Jakarta. Sekalian nganterin saya berangkat kerja kan. Oh gitu. Jadi saya kerja, suami saya gitu. Makanya itu motornya cuma satu ya? Betul. Motor cuma satu untuk aktivitas kerja Mbak sama kerja suami sebenarnya. Iya. Mbak, aku boleh diceritain nggak sih? Kan aku nggak tahu nih. Jadi sebelumnya aku ceritakan dulu, aku Novi dan aku waktu itu yang membantu mengobati Mas Haris. Udah melakukan perawatan 1 bulan. Iya Bu ya, 1 bulan lebih malah. 1 bulan kita bawa berobat, baru kita anterin, belum nyampe seminggu kok. Nah ini kejadian seperti ini gitu. Jadi ada buktinya juga, surat dari rumah sakit bahwa emang Haris adalah ODGJ gitu ya, lagi dalam tahap pemulihan seperti itu. Dan makanya dengan adanya seperti ini aku nggak tahu sama sekali akan ada kayak gini gitu. Terus satu lagi pelaku belum ditangkap, kabur ya. Nah boleh diceritakan nggak sih awal mula kronologisnya seperti apa, jam berapa, gimana? Oke, waktu itu kan kebetulan memang saya sama suami itu lagi ini ya mbak, lagi keluar gitu, lagi disuruh sama kakak kan waktu itu pakai mobil, disuruh jemput saudara gitu kan sama bang saya. Terus memang kita udah mau hampir sampai nih di mobil, kita lihat tuh pelaku bawa motor pun kita ngelihat, maksudnya lagi motor-motor, tapi kita nggak nyangka itu motor kita gitu mbak. Saya pikir itu teman anak saya ulang tahun, mau diceplokin telur nggak kena, jadi dikejar-kejar gitu saya pikirnya gitu. Tapi ternyata pas udah kesorot sama lampu mobil, lah itu motor kita gitu kan. Terus oh itu maling, ya udah refleks, suami juga turun langsung ikut ngejar. Kalau kejadian tepatnya pas maghrib, orang lagi pada sholat gitu ya. Anak saya tuh baru mau nyapu gitu kan, karena habis maghrib tuh dia mau sholat. Sebelum Umur sholat berapa dia anaknya? Umur 17 tahun. Oh 17 tahun, oke. Iya, dia mau sholat juga kan, tapi kan nyapu dulu kan gitu, maksudnya mau disapu dulu. Pas lagi ambil sapu, dia tuh dengar suara motor kan, namanya motor sendiri apal ya mbak? Iya. Refleks kan, dia langsung keluar gitu bawa sapu. Nah memang pas dilihat pelaku lagi puter gitu kan, dipukul lah tangan pelaku pakai sapu. Jatuh ya? Jatuh, karena kan posisi yang dipukul yang pegang gas, jadi kan mental, gas, iya. kan, jadi kan dia jatuh. Jatuh, terus kata anak Langsung saya, teriak maling? Teriak, cuman di situ pas lari udah langsung karena dia sambil teriak, sambil mukul, sambil teriak gitu loh mbak, refleks kan, maling gitu kan. Jadi pas udah jatuh lari, ngejar bukan cuman anak saya doang, semuanya yang denger. Terus pas yang paling ramenya itu pas posisi Aris ini udah dilewatin musola, karena kan musola kan lagi berdoa itu juga ditinggal semua, keluar semua lah ibaratnya sekampung, karena kan
sebelumnya itu di sebelah sini udah ada 2 orang yang kemalingan kayak gini juga posisinya maghrib, pokoknya sama persis lah kronologisnya gitu, sama persis, tapi nggak ketangkep. Nah pas Aris ini kan ketangkap. Nah akhirnya Mbak itu lihat pelaku 2? kalau saya dari jauh memang lihat ada motor ya, maksudnya ada yang di motor, tapi saya nggak ngerti itu pelaku kan. Orang yang pelaku aja saya pikir teman anak saya lagi ulang tahun kan, saya pikir mau diceplokin telur gitu. Karena posisi kalau dari jauh kayak orang mau nyeplokin telur gitu loh Mbak, nggak kelihatan orang lagi dipukul sapu gitu. Nah, kan posisi saya di dalam mobil agak jauh dari kayak dari pelaku sini kan. Nah, terus pas itu udah langsung rame masa, suami saya turun karena kan gimana ya, mungkin kalau masalah kalau kita sih masalah motor ya udahlah gitu kan. Cuma masalahnya kan ini masa udah ngamuk nih, kita Takut juga ya? ngeri kan, karena dia udah dipukulin, udah macam-macam lah, kita ngerinya kenapa-napa juga, kasihan nggak tega, makanya suami saya pun dilindungin di sini gitu supaya dia nggak kepukul. Katanya babak belur. Karena sempat Arisnya itu jatuh katanya, saya juga nggak ngeliat kan. Posisi saya itu Mbak, saya cuma bisa teriak-teriakan doang, tapi saya nggak bisa ngeliat Aris karena udah dikepung sama warga. Saya cuma teriak, udah jangan dipukulin lagi, udah gitu kan. Saya cuma berpikir saat itu, ya udah mendingan dibawa ke kepolisian gitu daripada mati konyol di sini. Karena Aris sempat jatuh, itu katanya diinjak gitu kan, sampai Ada yang bilang mau dibakar ya? itu belum sampai sini belum yang mau dibakar tuh Mbak. Pas itu kan yang tetangga saya nih ngomong, lu jangan pakai jatuh, lu mau gua selamatin, lu jatuh ntar lu tambah diinjak-injak sama orang gitu kan, kata dia ngomong ke si Arisnya. Terus udah tetap dipaksa untuk jalan gitu Mbak. Aris saya bilang bawa ke kantor polisi aja, bawa ke kantor polisi, jangan dipukul lagi. Itu udah habis ya? Itu udah habis, udah katanya berdarah, tapi saya nggak ngeliat Mbak, sama sekali nggak bisa ngeliat. Posisi saya jadi teriak-teriak di pinggir kerumunan warga gitu. Saya himbau dan saya minta tolong dengan kerendahan hati saya, dimanapun kalian berada, apabila ada tindak kekerasan atau kriminal, ya kasus pencurian dan lain-lain, jangan main hakim sendiri. Sekali lagi, jangan main hakim sendiri. Apalagi adanya tindak kekerasan, dipukul sampai bonyok, terus mau dibakar pakai bensin, nuraninya dong dipakai. Itu mikir nggak kalau misalnya di anak kita gimana, kalau itu keluarga kita gimana, apakah itu normal apa enggak, ODGJ atau bukan, kan nggak tahu. Jangan menghakimi dong, kan kita ada aparat hukum, ya serahin aja ke aparat hukum. Ini yang mukul, inget loh, pertanggungjawabannya bukan dunia tapi akhirat loh. Yang mukulin, aniaya, ini anak yatim hari sini.